Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai salah satu narasumber dari ASI Law Konsultan yang bernama Syahril Hidayat SH. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, mari berkenalan dengan anggota dari kelompok 5. Dengan saya sendiri, Muhammad Fahada Ramadhani dengan NIM 202504011119 dan juga dengan rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gipsri Hana dengan NIM 202504011010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Waris Satria Febriano dengan NIM 202504011112. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Randy Julian Tegikau dengan NIM 20251111. Halo semua, perkenalkan saya Ananda Dwi Aryani dengan NIM 202504011169. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azra Luciumbing dengan NIM 202504011216. Selanjutnya, kami akan menayangkan video wawancara bersama dengan narasumber mengenai harmonisasi hukum Islam dan juga hukum positif dalam konteks choice of law. Selamat menyaksikan. Apa tugas utama atau tupoksi Anda di kantor ini dan apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di kantor hukum tersebut? Lalu kasus pada bidang hukum apa yang sering Anda tangani? Oke, untuk menjawab pertanyaan tupoksi, karena saya awalnya udah berbicara mengenai jabatan saya, yaitu Chief Marketing Officer, berarti tupoksinya adalah yang pertama, kita menjaga hubungan antara B2C, business to customer, B2B, business to business, bekerja sama dengan firma-firma hukum lainnya. Dalam artian kata itu, ya kita harus benar-benar bersinergi sama firma hukum lainnya ntar ketika memang menghadapi sebuah case. Dan yang kedua adalah B2G atau business to government. Nah, itu adalah tupoksi utama saya, pilar-pilar utama saya. Yang kedua, tupoksi saya adalah menaikkan traffic pendapatan firma. Alhamdulillah, awalnya ini bukan firma ya, memang kita sebutnya adalah, walaupun secara kebahasaan kita itu menganut namanya ASI NHI Law Consultant. Dan secara fun fact juga bahwasanya firma-firma hukum besar di Indonesia pun sebenarnya bukanlah sebuah firma, itu sebuah fun fact, tapi adalah persekutuan perdata. Bukan menurut saya, tapi menurut hukum online. Salah 100 top law firm di Indonesia itu sebenarnya persekutuan perdata. Mungkin teman-teman di sini akan belajar itu di perusahaan kali ya. Nah, lanjut lagi, ketika memang pertanyaannya mendasar kepada kenapa tertarik. Padahal saya ini pure hukum, tapi kenapa tertarik untuk bekerja? Dalam artian kata diksi bekerja saya kesampingkan, karena di sini saya membangun bisnis sama teman-teman yang di Universitas Unggul juga, alumni Universitas Unggul juga. Ada kawan-kawan saya, ada Alfian, ada Ikhwan, ada Hadi, dan ada Raffi, dan sekaligus saya untuk membuild sebuah konsultan hukum ini. Dan saya memang tepatnya kenapa saya itu tertarik di bidang yang namanya marketing. Yang pertama, ciri khas sebuah bisnis itu bisa ditumpu dari marketingnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, dan penjualannya seperti apa. Itu kalau bisnis konvensional. Tapi ini adalah layanan jasa, dan konsep marketing itu harus benar-benar berbeda lah sama yang konvensional lainnya. Makanya kenapa saya tertarik adalah ini warna baru nih. Sebagai lulusan hukum, kayaknya enak deh kalau misalnya saya ikut atau saya beradaptasi sama dunia marketing, kayak digital marketing lah, entah apapun itulah. Dan saya alhamdulillah suka di sana karena banyak ketemu kayak apa sih namanya, relasi juga, kayak entah ke customer, entah ke government, entah juga ke bisnis to bisnis lainnya. Itulah mengapa saya tertarik, karena benar-benar saya ini menjalin rasa trust gitu di yang tadi saya sebutkan. Terus yang kedua, pertanyaan ketiga berarti ya, yang menganut case apa yang sering ada di konsultan kami. Sebenarnya case apa yang sering itu berarti arahnya ke perdataan, entah piutang, sengketa lahan. Kita pernah ada di daerah Cengkareng itu, salah satunya kita pernah mengadvokasi salah satu warga di Cengkareng untuk pembebasan lahan yang diambil sewenang-wenang oleh LSM. Jadi seperti itu. Ranah-ranah keperdataan, ranah-ranah pertanahan lagi yang seringnya di sana. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih tantangan terbesar Anda selama bekerja di kantor hukum ini, dan bagaimana kantor hukum ini menyelesaikan masalah-masalah dari klien? Oke,
bukti yang tidak jujur oleh klien. Contoh ketika memang seorang klien ini berkonsultasi sama kita, dalam artian kata, gue kena masalah nih A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita bisa rangkai ketika memang data dan buktinya itu tidak ditutup-tutupi. Biasanya kebanyakan oknum klien bukan, bahasanya itu adalah kebanyakan orang itu nggak berani jujur sama konsultan hukumnya, dan itu sangat-sangat mempengaruhi kinerja dari tim sebuah kantor hukum, karena kita harus mencari lagi faktanya, kita harus menggali lagi informasinya. Kalau misalnya ditutup-tutupin, benar-benar itu menghambat banget kinerja tim. Terus memang berangkat lagi dari pertanyaan tersebut, bagaimana kantor ini bisa menyelesaikan. Yang pertama memang yang pernah kita alami adalah kita itu memang melakukan pendekatan secara emosional terhadap klien ketika memang dia intinya sesimpel, kalau misalnya kita ingin menyelesaikan sebuah kasus hukum, berarti memang kita harus tahu juga orang yang datang ke kita seperti apa, permintaannya seperti apa, dan harus benar-benar kita ikat menggunakan mungkin surat kuasa dan lain sebagainya. Tapi menjawabnya adalah, apakah ini adalah sebuah tantangan? Bagi saya pribadi, ini adalah sebuah fenomena yang memang tidak terlepas oleh kantor manapun. Fenomena klien itu ibarat tidak transparansi tentang buktinya, tentang datanya, dan tentang informasinya, dan yang akan menghambat mungkin bukan kantor kami doang, seluruh kantor hukum di Indonesia mungkin mengalami hambatan yang sama. Menurut Anda bagaimana sih cara memahami harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia ini? Pertanyaan selanjutnya berarti berbicara mengenai harmonisasi, bagaimana menangani. Ya, pertama pendekatan emosional terhadap klien, yang kedua memang kita harus benar-benar melakukan kajian hukumnya secara holistik, secara kita bedah peraturannya, kita bedah jurisprudensinya, kita bedah putusan-putusan terkait dengan kasus yang kita sedang tangani. Karena dengan kita menggunakan bahan-bahan hukum yang ini kita teknisnya ya, kita bahan-bahan hukum yang kuat, berarti kita bisa merangkai argumentasi nantinya ketika memang perkaranya sampai litigasi. Dan biasanya di kantor kami itu mencegah untuk sampai litigasi. Yang penting harus non litigasi, harus di luar pengadilan. Karena bagi kami ada suatu visi di kantor kami, ada misi di kantor kami adalah kalau perkara ini sampai litigasi, berarti kita kurang banget dalam artian argumen hukum atau dalam artian kata konsep penyelesaian sengketa hukumnya. Karena litigasi itu adalah upaya terakhir dalam sebuah sengketa, terlebih di keperdataan ya. Dan menjawab tentang harmonisasi. Pertanyaannya orang coba. Bagaimana sih harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia ini? Oke, berarti ketika memang kita berbicara harmonisasi, kita harus tahu juga bahwasanya ada sistem hukum. Itu sistem hukum Indonesia memang kita menganut namanya hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Itu memang disebut tokoh-tokoh besar hukum, pegawai-pegawai hukum itu adalah suatu yang namanya hukum pluralisme atau sistem hukum pluralisme, legal pluralisme lah. Nah, menjawab pertanyaannya, berarti saya harus berangkat pada konstitusi kita. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 29, mengatakan bahwasanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita bedah di situ, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita ngomongin negara, berarti kita ngomongin namanya ketatanegaraan. Negara dalam arti hukum nasional, dan ada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu adalah berarti kita berbicara mengenai konsep hukum keagamaan. Itu ketika memang saya menggunakan pandangan secara histori konstitusional. Namun ketika memang saya membawa pertanyaan ini kepada pandangan sosiologi, berarti saya akan menjawab seperti ini. Yang namanya pengaturan hukum, yang namanya sistem hukum itu harus bersifat demi warga negara. Mayoritas Indonesia adalah menggunakan agama Islam. Memang secara teori Indonesia itu bukan negara yang sekuler atau negara yang memisahkan agama dengan kehidupan kenegaraan. Pun juga Indonesia bukan menganut namanya teokrasi atau negara berlandaskan Islam, atau bukan seperti itu. Cuma memang mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat Muslim. Akhirnya banyak beberapa peraturan perundang-undangan, banyak beberapa
putusan-putusan pun, jurisprudensi pun yang mengadaptasi atau yang mengambil substansi melalui pendekatan asimilasi yang mengambil substansi hukum Islam kepada sistem-sistem hukum nasional. Nanti kita akan beri contohnya seperti peraturan perundang-undangan seperti apa. Jadi penjelasan Anda tadi ini sangat menarik. Kami juga pengen tahu apakah Anda pernah menangani kasus terkait dengan hukum Islam? Oke, berkenaan dengan kantor kami pernah menangani terkait tentang case warisan. Ada salah satu konsep yang menarik dan case yang menarik yang sedang kami tangani tentang suatu warisan. Jadi karena nama kami samakan untuk kepentingan kepentingan case yang berjalan. Konsepnya seperti ini. Datanglah suatu anak yang berumur 20-an tahun datang kepada kami, berkonsultasi kepada kami. Dia menjabarkan seperti ini, Mas, kalau misal kakek saya meninggal, saya meninggal, dan ibu saya belum sempat kebagian harta warisnya, dan tiba-tiba ibu saya di akhir hayatnya dia pindah agama, dan si anak ini berarti kan keturunan berapa? Tiga. Bertanya, apakah si anak ini yang belum pindah agama dapat warisan? Karena begini, sistem waris kan turunnya adalah sesimpel kalau misalnya si orang tua meninggal berarti pembagian ke anak. Ya, nanti ada pembagiannya kan. Dan tapi bisa batal ketika memang tiba-tiba pindah agama dan sebagainya. Disitulah yang menarik case kami. Dan bagaimana cara kami mensiasati, karena case lagi berjalan, kita mensiasati dengan yang namanya ada suatu konsep. Kita pengen karena sudah berkonsultasi sama senior, kita pengennya namanya ada dedi atau perdamaian nantinya. Untuk memang tidak sengketa, tapi ada kemungkinan sengketa besar karena si keluarga anak ini, terlebih kaumnya si anak ini sudah mulai kayak seakan-akan menghindar apabila ditanya sama si anak kapan warisannya terbagi, dan terlalu berkelit untuk kayak mak kamu itu udah pindah agama sebelum meninggal dan di akhir hayatnya bukan memeluk agama Islam. Dan kami memang benar-benar lagi mencari ini, dan ya solusi-solusi dari senior-senior kami pun bermacam-macam, dan nanti kami akan pilih, tapi ini masih berjalan. Oke, dari kasus yang sudah Anda jelaskan, sejauh mana harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional telah berjalan efektif di sistem hukum Indonesia? Oke, dalam saya menjawab tentang efektivitas, sejauh mana efektivitas harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional, berarti saya akan bagi 3 klaster. Klaster yang pertama tentang hukum keluarga dan warisan. Statusnya apakah efektif? Iya, sangat efektif. Bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Junto Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, plus Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 itu yang mengatur mengenai kompetensi absolut. Bahwasannya ketika memang ada sengketa tentang pewarisan, wakaf dan hibah dan itu beragama Islam, berarti kita menggunakan kompetensi peradilan agama dan diakui di sistem hukum nasional kita. Apakah efektif? Bisa dibilang iya, karena bergandengan antara hukum Islam dan hukum nasionalnya bergandengan. Makanya menyebutkan nanti kita akan belajar juga kan sistem peradilan di Indonesia kan banyak kan. Salah satunya adalah kompetensi peradilan agama. Terus klaster yang kedua kita merujuk kepada yang namanya klaster hukum ekonomi dan bisnis. Yang namanya warga negara, yang namanya kita hidup di suatu negara, jantung daripada negara adalah ekonomi dan bisnis. Dan ketika memang kita tahu ekonomi dan bisnis ini ada di Indonesia, dan kita juga mengakui bahwasanya Islam itu memang suatu sistem hukum yang plural di Indonesia dan diakui, maka saya bilang statusnya itu efektif. Dari kita bisa melihat sebuah produk peraturan perundang-undangannya ada di Undang-Undang 41 tahun 2008 kalau nggak salah ya, 2008, dan Undang-Undang 21 tahun 2006 itu yang mengatur tentang yang tadi. Kalau misalnya 41 itu kan berbicara masuk ke klaster kedua yang namanya kita warga negara, kita hidup, berarti jantungnya dalam negara itu adalah ekonomi dan bisnis. Ketika memang kita
kita lihat banyak banget yang namanya orang menganggap bahwasanya bisnis dan ekonomi ini sebenarnya nggak diatur dalam hukum Islam atau hukum yang diamanatkan sama Rasulullah. Sebenarnya itu salah kaprah. Kalau misalnya kita tahu juga bahwasanya ada beberapa produk peraturan perundang-undangan di klaster ekonomi dan bisnis, salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 41 Tahun 2004 kita mengatur tentang perbankan syariah dan perwakafan. Itu kan berkenaan dengan yang namanya konsep ekonomi dan bisnis. Gini, ketika memang masih abstrak nih Kak, masih abstrak nih. Oke. Di Bali ada yang namanya tahu perbankan syariah. Itu nasabahnya 95% non muslim. Perbankan syariah. Dan konsep seperti inilah berarti efektif loh. Konsep-konsep dan prinsip-prinsip syariat itu disuntik dalam suatu produk peraturan perundang-undangan yang notabene adalah suatu sistem hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan sistem hukum nasional. Disuntik dong prinsip-prinsip syariah dalam aturan perbankan dan akhirnya bisa dipakai bahkan bukan hanya kalangan muslim tapi kalangan non muslim. Salah satunya di Bali itu 95% di Bank BTPN Syariah itu 95% nasabahnya adalah non muslim. Ketika memang kita tarik, apakah efektif? Diharmonisasikan, dia sangat efektif di bidang mungkin perwakafan dan juga di bidang perbankan terlebih syariah. Dan masuk ke klaster ketiga, hukum pidana, hukum publik yang pidana. Ini statusnya ini sebenarnya agak-agak bentrok. Karena yang sejauh ini yang saya tahu bahwasanya hukum pidana yang ada di keislaman atau hukum punishment yang ada di keislaman itu kan berbicara tentang qanun. Tentang qanun yang adanya cuma di Aceh melalui tentang undang-undang otonomi khusus atau otonomi daerah khusus. Dan sifatnya ini sangat-sangat sangat spesifik gitu hanya di Aceh dalam menerapkan hukum pidana Islam. Dan apa kesimpulannya? Apakah efektif apa enggak di Indonesia hukum Islam ini diharmonisasikan sama hukum nasional? Jawabannya dari 3 klaster tersebut, 2 klaster ini benar-benar sangat bergandengan lah. Dan cuma 1 klaster doang nih yang agak-agak bersimpangan, tapi nggak bersimpangan juga. Dan menurut saya pribadi, ya sangat efektif dan sejauh itu. Yang saya bilang tadi, ketika ditanya sejauh mana, contohnya adalah tentang BTPN Syariah yang nasabahnya di Bali 95% itu non muslim. Menurut Anda, apakah sistem pluralisme hukum di Indonesia pada saat ini sudah ideal untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat? Hukum di Indonesia ini kan memiliki perbedaan penafsiran antara hukum agama dan juga hukum positif. Nah, sebagai seorang konsultan hukum, bagaimana peran Anda dalam menghadapi setiap tes yang tentunya berbeda-beda? Apakah dia dari agamanya atau permasalahannya? Bagaimana peran kantor hukum dalam menjembatani antara hukum positif dan juga hukum Islam seperti itu? Oke, menjawab tentang bagaimana penafsiran nih kalau misalnya ada hukum nasional atau secara hukum positif dan hukum Islam itu bertabrakan, bagaimana seorang konsultan ini untuk at least bisa menjembatani? Yang pertama, kami memulai dengan prinsip choice of law. Kalau misalnya ada seseorang yang datang kepada kami dan lantas bilang, Mas, mau dibuatin dong suatu kontrak, Mas mau dibuatin dong suatu perjanjian. Saya dan kami akan bertanya dulu, ini mau menggunakan akad dalam Islam atau perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Dan ini ada prinsip hukum namanya choice of law. Para pihak dalam hukum perdata, para pihak itu boleh memilih hukumnya sendiri. Nah, nanti ada fakta sunt servanda nantinya, ada asas-asas lainnya. Dan jawaban perbedaan penafsiran itu dapat kita minimalisir ketika memang suatu case atau suatu yang namanya permintaan. Saya ambil contoh adalah orang yang membuat perjanjian. Kami akan bertanya, Mbak, Mas, mau pakai akad syariah atau perjanjian dalam syariat, perjanjian yang diatur dalam hukum Islam, atau perjanjian konvensional yang diatur dalam keperdataan? Kalau misalnya para pihaknya setuju sama akad, berarti suatu waktu kita kan sudah memilih dari awal choice of law. Ketika memang timbul sengketa atas perjanjian atau akad tersebut, berarti penyelesaiannya harus melalui forum peradilan agama.
atau forum-forum kayak Basarnas Badan Arbitrasi Syariah lah nasional. Dan ketika memang dia menggunakan choice of law-nya adalah keperdataan, maka penyelesaian sengketanya harus berdasarkan pengadilan negeri atau peradilan umum. Itu adalah jembatan bagi kami meminimalisir terjadinya penafsiran nanti ketika timbul, maka kami mengambil langkah yang menggunakan prinsip choice of law. Adalah para pihak itu harus dibebaskan memilih apa hukum yang setidaknya menyangkut paut atas kehidupannya lah, choice of law. Dan lanjut, pertanyaannya adalah bagaimana kami menjembatani. Ya, yang pertama kita akan berikan yang namanya advice atau nasihat kepada klien, dalam artian kata kalau misalnya ada sengketa berkenaan dengan warisan, dengan ini yang nantinya mungkin bisa mengakibatkan sengketa-sengketa selanjutnya, gunakan choice of law. Itu yang pertama, memang saya pribadi itu menggunakan choice of law. Pokoknya tapi ketika memang pertanyaannya dibalik, kalau memang klien itu datang sudah sengketa gitu, pada choice of law pertama, jembatan yang pertama adalah kita harus mengadvise klien kita untuk paham alur-alur dalam suatu peradilan, dalam suatu sengketa. Kayak contoh, sebenarnya jembatan untuk menghindari penafsiran ini sebenarnya bukan kepada litigasi, tapi kita harus bagaimana caranya harus benar-benar mengambil langkahnya adalah di luar persidangan atau non litigasi. Itu salah satu jembatan mungkin ya, dalam intinya jangan sampai ini ada perbedaan penafsiran nih antara hukum positif sama hukum keislaman. Karena mungkin ada beberapa sengketa yang dia itu akad perjanjiannya itu menggunakan prinsip hukum Islam, tapi lama-kelamaan ada yang namanya debiturnya uang prestasi. Kan konsep uang prestasi itu nggak ada di hukum Islam. Ada, tapi itu nama lainnya saya kurang tahu. Cuma konsep uang prestasi itu cuma ada di KUH Perdata. Dan apalagi ketika memang dari akad tersebut menghasilkan suatu sengketa kepailitan. Nah, biasanya forum peradilan agama ini menyuntikkan secara prinsip, namanya prinsipnya secara teori adalah substantive assimilation, itu menyuntikkan prinsip-prinsip hukum nasional kepada penyelesaian sengketa di hukum Islam. Itu. Bagaimana kritik Anda terhadap penerapan hukum pada status quo? Karena sebelum saya menjawab, saya akan memulai dengan suatu legium lex dura sertamen script. Hukum itu kejam, tapi Tuhan. Sama seperti wajah hukum per hari ini, hukum kita itu kejam dalam artian kata penegakannya. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Banyak beredar di media sosial pun bagaimana suatu penegakan hukum itu dilakukan secara asal-asalan. Memang kita tahu bahwasanya hukum itu suatu produk politik menggunakan konsep teorinya Prof. Mahfud MD. Konfigurasi variabel politik saat per hari ini adalah mempengaruhi penegakan hukum. Saya contoh yang baru. Kalian pasti tahu tentang kepala BGN yang tertangkap korupsi. Tapi lihatlah sebelum itu dalam penegakan hukumnya, pertama dicopot dulu dari kepala BGN, habis itu baru ditangkap. Kenapa penangkapannya atau penegakan dalam tindak pidana korupsinya bukan saat dia itu menjabat? Ini kan dalam tanda kutip, berarti kayak diamanin dulu nih posisi kepala, biar seakan-akan BGN atau Badan Gizi Nasional ini yang menjabatani program makanan bergizi gratis tidak dikecap sebagai suatu jabatan dalam tanda kutip yang korupsi. Karena gini, kalau kita melihat kacamata undang-undang tipikor, kita bisa melihat bahwasanya seseorang memperkaya diri dan sebagainya itu ada di pasal 2 dan pasal 3. Kalau si kepala kemarin yang ditangkap, si Dadan ini ditangkap OTT-nya, anggaplah ditangkapnya itu saat menjabat, bagi saya itu lebih benar-benar yang namanya itu hukum di atas politik. Tapi sekarang berbalik, politik di atas hukum dengan cara dicopot dulu baru ditangkap. Nah, ini wajah hukum perkara ini kejam memang. Bagi saya kejam. Kenapa? Hukum hanya dijadikan suatu produk atas politik. Memang iya variabel dan konfigurasinya. Suatu peraturan perundang-undangan lahir
itu memang dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di Senayan itu DPR ya, di bagian legislatif. Dan wajah hukum kritik saya adalah bagaimana caranya kalian sama-sama harus menjadi yang namanya orang-orang atau pemuda-pemudi yang harus kritis terhadap penegakan hukum. Kalau penegakannya asal-asalan, contoh lagi Nadiem Makarim. Itu kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ini cuma perbedaan pendapat politik, perbedaan konfigurasi politik, akhirnya dari Makarim kena. Contoh lagi, kita bisa lihat kemarin Tom Lembong jauh sama rezim, jauh sama pemerintah, tiba-tiba dia kena dengan penegakan hukum. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kami, para praktisi hukum ini, agak ngeri dalam penegakan hukum yang serampangan. Menurut Anda, apa nilai utama yang harus dimiliki seorang penegak hukum? Kemudian, apa harapan Anda untuk perkembangan hukum di Indonesia ke depannya? Oke, apa nilai yang pertama sebagai penegak hukum itu kita harus aminkan dan harus kita jalankan? Pasti yang namanya integritas. Yang namanya penegak hukum ini berurusan dengan suatu hak daripada manusia. Kalau misalnya kita dalam mengadvokasi, kita dalam menindak dan menegakkan tanpa adanya integritas atau nilai integritas, akhirnya melahirkan sesuatu yang namanya bisa kita sebut banyak melahirkan KKN nantinya, korupsi dan nepotisme gitu. Kalau misalnya kita nggak punya nilai integritas atau nilai integritas. Yang kedua, prinsip moral ini harus, karena memang kita tahu bahwasanya kepastian hukum itu benar-benar didahulukan. Tadi harus kita tahu juga bahwasanya apakah ketika memang suatu penegakan hukum ini mengimani kepastian hukum, dan pertanyaannya ketika memang sudah berkepastian apakah berkeadilan, itu kan yang harus kita jawab juga kan. Moralitas itu penting, hukum itu nggak boleh serampangan dalam penegakannya, hukum itu nggak boleh ditafsirkan juga secara serampangan. Hukum itu bukan punya penguasa, hukum bukan punya pengusaha, hukum itu milik kita semua. Hukum itu benar-benar milik warga negara, kita mendapatkan haknya, kita mendapatkan kewajiban-kewajiban hukum serupa, beserta dengan yang namanya hak-hak lainnya lah, hak ekonomi dan sebagainya. Intinya, kalau misalnya pertanyaan yang dijawab adalah ada dua nilai, integritas dan moralitas yang harus dimiliki seseorang dalam penegakan. Lanjut, apa harapannya? Saya pribadi harapannya untuk rezim seperti ini, pemerintahan yang seperti ini, harapannya sesimpel adalah dalam menangani kasus hukum, dalam menangani penegakan hukum, saya berharap pemerintah dapat benar-benar mengejawantahkan nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai prinsip kebangsaan, dan nilai-nilai prinsip kemoralitasan. Kalau tidak seperti itu, maka lahirlah para aparat penegak hukum yang tidak punya integritas, tidak punya prinsip moralitas, yang membuat hukum ini bisa jadi tajam ke bawah turun ke atas. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, maka berakhirlah sudah wawancara kita pada kali ini. Terima kasih kepada Saudara Syahril atas waktu serta informasi yang telah diberikan, sangat menjawab dan memenuhi tugas kita pada kali ini. Selanjutnya ada simbolis penyerahan berupa sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami kepada Saudara Syahril.